Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar korelasi yang alternatif untuk korelasi Pearson, yaitu korelasi Spearman. Nah, korelasi Spearman ini adalah analisis korelasi yang digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Jadi kita cek dulu. Di sini kita punya data nilai ujian biologi dan nilai ujian kimia. Kita cek apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Kalau ini yang kemarin, yang sebelumnya nilai ujian matematika sama nilai ujian ekonomi. Kita coba untuk yang biologi dan kimia. Kita klik start, basic statistik, normality test, kita masukkan nilai ujian biologi. Kita masih pakai Anderson Darling. Nah, di sini p-value-nya di bawah 0,05, artinya data nilai ujian biologi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita coba untuk yang nilai ujian kimia. Basic statistik, normality test, kita masukkan nilai ujian kimia, kita gunakan Anderson Darling juga. Kita klik OK. Nah, di sini nilainya ternyata juga tidak berdistribusi normal karena p-value-nya masih di bawah 0,05. Sehingga kita tidak bisa menggunakan korelasi Pearson, kita akan menggunakan korelasi Spearman. Nah, caranya seperti apa? Di sini sudah saya kasih beberapa rumus. Jadi rumus yang sebenarnya itu yang ini, RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat per N dikalikan N kuadrat min 1. Rumus. Sedangkan yang bawah ini kita gunakan ketika terjadi rumus ketika terjadi angka yang sama. Nah, kita cek dulu nih. Di sini ada nggak angka yang sama? Nah, ini ada 75, terus di sini ada 75. Nah, kita nanti akan menggunakan rumus yang bawah ini. Sekarang kita coba. Langkah pertama kita perlu meranking dari nilai ujian biologi. Caranya kalau di Excel kita bisa, kalau manual kan kita bisa lakukan mengurutkan baru kita tulis rankingnya. Nah, kalau di sini di Excel untuk mempermudah ranking kita bisa menggunakan rank, kita pakai average karena nanti kalau yang sama itu nilainya akan digunakan nilai average. Numbernya kita pakai ini. Kemudian referensinya dari sini sampai sini. Kita panjer pakai F4 sehingga semuanya ke dolar di referensinya. Kemudian ordernya kita pilih descending. Kita tulis 0. Kemudian kita kurung tutup, kita enter. Kita drag sampai bawah sehingga akan muncul rankingnya. Jadi kita tidak menggunakan datanya, tapi kita akan memanfaatkan rankingnya di sini. Oke. Sekarang kita coba meranking nilai ujian kimia sama dengan rank average. Di sini angkanya ini, referensinya kita blok, kita kasih F4, ordernya descending, kita kurung tutup, enter. Kebanyakan kurung, dikoreksi. Oke, kita drag ke bawah. Nah,
setelah didapatkan ranking, kita perlu mencari D pangkat 2. D ini adalah difference antara ranking A dan ranking B, sehingga kita tulis sama dengan nilai ini kita kurangi dengan nilai ini, kita pangkatkan 2. Kita kasih kurung dulu. Kurung tutup pangkat 2. Kita enter, kita drag ke bawah, double klik. Sudah. Nah, setelah ini karena kita pakai rumus yang bawah, kita perlu menghitung sigma X kuadrat sama sigma Y kuadrat. Nah, kalau ini kita istilahkan untuk nilai ujian biologi kita namakan X, untuk nilai ujian kimia kita namakan Y, maka sama dengan nilai ini kita pangkatkan, kita drag ke bawah. Sama nilai yang untuk Y-nya yang kita kuadratkan, kita drag ke bawah. Kemudian kita cari sum D pangkat 2 sama dengan sum dari ini sampai sini. Oke. N-nya kita pakai rumus count, banyaknya data, sehingga dari sini sampai sini ada 50. Kemudian ada yang sama atau tidak? Iya, kita lihatnya dari sini. Di sini ada nggak sih angka-angka yang sama? Oh, ini ada 75 dengan 75. 87 dengan 87. Seperti itu. Kalau ada yang angkanya sama, maka tulis ya. Kemudian kita buat sum. Nanti ini kita gunakan di pengambilan rumus atas atau bawah. Sum dari sini sampai sini. Untuk yang ini Y kuadrat sum dari sini sampai sini. Oke. Nah, untuk nilai R-nya kita pakai if. Jadi kalau di sini adalah ada yang sama atau iya, sama dengan iya, maka kita pakai kita tulis tidak dulu aja wis. Tidak, maka kita pakai rumus yang atas ini. 1 dikurangi dalam kurung 6 dikalikan nilai sigma D kuadrat, itu yang sum D kuadrat ini. Kita bagi dengan nilai N, kurung buka, nilai N dikalikan dalam kurung N kuadrat min 1. Kurung, di sini kita kasih kurung. Biar ini diselesaikan dulu baru dibagi. Kurung tutup. Oke. Nah, sekarang apabila ada yang sama alias iya, kita tulis rumus yang bawah ini. X kuadrat X kuadrat itu yang sigma X kuadrat itu yang ini. No. Oke. Ini nggak usah pakai ini. Ini kita tambahkan dengan nilai ini, kita kurangi dengan nilai yang atas ini, kita kasih dalam kurung di depannya, kita kasih kurung tutup di depannya, kita bagi dengan 2 dikali, kita kasih kurung buka, 2 dikali SQ RT square root dari nilai ini kita kalikan dengan nilai di bawahnya, sum Y kuadrat. Kita kasih kurung,
kurung, kita enter. Nah, ini untuk berarti ketika ada yang sama, kita pakai rumus yang bawah ini dan hasilnya R-nya adalah 0,9552 sekian sekian. Nah, di sini untuk mengambil keputusannya, kita bisa menggunakan mengkonvert nilai R-nya menjadi nilai Z dengan cara sebagai berikut. Nilai Z sama dengan nilai dari R-nya ini kita kalikan dengan SQRT dari nilai N-nya, akar dari N kita kurangi dengan 1. Kita kasih kurung tutup, kita enter. Oke, ini nilai Z-nya. Terus kita bandingkan nilai Z ini dengan nilai Z tabel. Caranya untuk mendapatkan nilai Z tabel sama dengan norm S inverse, probability-nya kita isi 0,05. Sebentar. Ini kita absolutkan, ABS absolut dari ini. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulannya, maka kita pakai jika nilai ini lebih dari jika nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka artinya dia berkorelasi positif. Kemudian jika nilai Z ini itu kurang dari minus Z tabel, maka artinya dia berkorelasi negatif. Sedangkan sisanya tidak berkorelasi. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata nilai ujian biologi itu berkorelasi positif dengan nilai ujian kimia. Oke. Nah, dari sini cukup sekian untuk korelasi Spearman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.